Biografi pahlawan DI Panjaitan. Danang Ishak DI Panjaitan adalah seorang pria yang lahir di Desa Sitorang, Balige, Tapanuli pada 10 Juli 1920. DI Panjaitan adalah putra dari pasangan Henan Panjaitan dan Dina Pohan. Kisah hidup Maijen DI Panjaitan berakhir saat dibunuh pasukan PKI atau anggota resimen Cakrabirawa yang menyambangi rumah sang jenderal pada 1 Oktober 1965 subuh. Pada usia 6 tahun, ia disekolahkan dasar milik Zending, kemudian di HIS Narumonda dan Christelzike Mulo di Tarutu. Pada tahun 1937, Dina Pohan, ibunda DI Panjaitan meninggal saat ia masih duduk di kelas 5 HIS. Diterima masuk sekolah Officer Gyugen pada tanggal 14 Februari 1944. Tidak berselang lama, Jepang mulai mengalami kekalahan di pertempuran dunia. Hingga akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Perjuangan DI Panjaitan. Mayor Jenderal Donald Ishak Panjaitan adalah seorang pahlawan revolusi yang menjadi korban gerakan 30 September pada tahun 1965 di Jakarta. Beliau adalah salah satu pemuda yang membentuk BKR pada masa awal Republik Indonesia dan aktif berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sepanjang karir militernya, ia kerap dipercaya mengurusi bidang logistik. Pada tahun 1965, DI Panjaitan berpangkat Brigadir Jenderal dan menjabat sebagai asisten 4 menteri atau Panglima Angkatan Darat. Kemudian, pangkatnya dinaikkan 1 tingkat secara anumerta menjadi Mayor Jenderal. Pada masa penjajahan Jepang inilah DI Panjaitan masuk ke dunia militer. Hal ini berawal ketika sekolah Officer Gyugun di Pekanbaru membuka penerimaan calon siswa. Maka bergabunglah DI Panjaitan dengan Gyugun dan ditempatkan di Pekanbaru Riau. Ia diterima masuk sekolah Officer Gyugun pada tanggal 14 Februari 1944. Tidak berselang lama, Jepang mulai mengalami kekalahan di pertempuran dunia. Hingga akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Mulai saat itu juga, satuan-satuan militer pribumi bentukan Jepang dibubarkan dan Jepang angkat kaki dari Indonesia. Saat itu DI Panjaitan berpangkat Gyusoi, setara dengan saudarinku. Perjuangan DI Panjaitan. Mayor Jenderal Donald Ishak Panjaitan adalah seorang pahlawan revolusi yang menjadi korban gerakan 30 September pada tahun 1965 di Jakarta. Beliau adalah salah satu pemuda yang membentuk BKR pada masa awal Republik Indonesia dan aktif berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sepanjang karir militernya, ia kerap dipercaya mengurusi bidang logistik. Pada tahun 1965, DI Panjaitan berpangkat Brigadir Jenderal dan menjabat sebagai asisten 4 menteri atau Panglima Angkatan Darat. Kemudian, pangkatnya dinaikkan 1 tingkat secara anumerta menjadi Mayor Jenderal. Pada masa penjajahan Jepang inilah DI Panjaitan masuk ke dunia militer. Hal ini berawal ketika sekolah Officer Gyugun di Pekanbaru membuka penerimaan calon siswa. Maka bergabunglah DI Panjaitan dengan Gyugun dan ditempatkan di Pekanbaru Riau. Ia diterima masuk sekolah Officer Gyugun pada tanggal 14 Februari 1944. Tidak berselang lama, Jepang mulai mengalami kekalahan di pertempuran dunia. Hingga akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Mulai saat itu juga, satuan-satuan militer pribumi bentukan Jepang dibubarkan dan Jepang angkat kaki dari Indonesia. Saat itu DI Panjaitan berpangkat Gyusoi, setara dengan saudarinku. Perjuangan. Pada saat Jepang hengkang dari Indonesia dan Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, DI Panjaitan ikut membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR inilah yang menjadi cikal bakal TNI. Menanggapi seruan pemerintah pusat, DI Panjaitan beserta teman-teman yang mengadakan rapat di gedung Sekolah Dasar Batu 1 dan membentuk
KR Riau. DI Panjaitan ditunjukkan menjadi kepala latihan karena dianggap telah mendapatkan dasar-dasar militer di Gyungun. Sejak itu, berduyun-duyun pemuda-pemuda yang mendaftarkan diri untuk bergabung dengan BKR Riau. DI Panjaitan memiliki karir militer dan peran yang luar biasa dalam mempertahankan keutuhan dan keamanan NKRI. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, DI Panjaitan ditugaskan menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium 1 Bukit Barisan Medan. Ia kemudian ditugaskan ke Palembang sebagai Kepala Staf Operasi Tentara Teritorium 2 Sriwijaya. Ia merancang menyeludupkan senjata untuk mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia juga mempertahankan kemerdekaan dari pemberontakan PRRI atau PERMESTA. Di Panjaitan termasuk perwira yang cakap dalam bahasa asing sehingga ia sering diberi tugas ke luar negeri. Ia sempat bertugas menjadi alase militer di Bonn, Jerman Barat, dan sempat ditugaskan pula belajar ke Amerika Serikat. Ia juga berperan penting dalam konsolidasi potensi mahasiswa dalam konflik Irian Barat. Saat terjadi konflik tersebut, ia sedang bertugas di Bonn, Jerman Barat. Atas pendekatan DI Panjaitan kepada mahasiswa Irian Barat yang tengah belajar di Eropa, yaitu Fritz Kirdiho dan Rumainum. Keduanya dapat dengan tegas mengatakan bahwa Irian Barat adalah bagian dari Republik Indonesia saat berhadapan dengan pers dan media asing di Eropa. Brigjen DI Panjaitan yang menjabat sebagai asisten 4 Menpang AD yang mengurusi logistik, pernah belajar di Amerika Serikat sehingga dianggap dekat dengan Amerika. Ia juga berhasil membongkar penyeludupan senjata dari Tiongkok. Semua itu membuatnya menjadi salah satu target Gerakan 30 September atau G30S. Maka pada dini hari, tanggal 1 Oktober 1965, rumahnya didatangi oleh prajurit G30S. Dari kesaksian istrinya, disebutkan bahwa pada malam laknat itu, pintu pagar terkunci, sehingga gerombolan prajurit G30S masuk ke halaman kediaman keluarga DI Panjaitan dengan melompati pagar. Gerombolan itu kemudian mendapati pintu rumah terkunci, lalu merusak pintu dan kunci dengan tembakan beberapa kali. Tembakan ini membuat DI Panjaitan siaga. Tidak berselang lama, suara letusan terdengar lagi. Kali ini dari arah paviliun tempat Albert Naiborhu, Victor Naiborhu, dan Leleng Panjaitan tidur. Perjuangan. Gerombolan itu berhasil masuk ke rumah dan memerintahkan DI Panjaitan untuk ikut dengan gerombolan mereka. DI Panjaitan beserta keluarganya terjebak di lantai 2 rumah mereka. Gerombolan G30S mengancam akan menghabisi seisi rumah bila DI Panjaitan tidak ikut dengan mereka. Demi menyelamatkan keluarganya, DI Panjaitan setuju untuk ikut dengan gerombolan itu. Beliau sempat berganti dengan pakaian dinas karena gerombolan penculik itu mengatakan bahwa DI Panjaitan dijemput untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. DI Panjaitan turun dari lantai 2 dan mengikuti permintaan gerombolan itu. Begitu sampai di depan garasi, DI Panjaitan dipersilahkan untuk bersiap. Beliau tidak mematuhi perintah tersebut, namun justru berdoa. Gerombolan itu kemudian menembaki kepala dan tubuh DI Panjaitan yang sedang berdoa. Catherine, anak DI Panjaitan yang menyaksikan kejadian itu, segera berlari ke tempat kejadian. Namun jenazah DI Panjaitan sudah tidak ada. Jenazah beliau telah dibawa oleh segerombolan G30S. Baru pada tanggal 1 Oktober jenazah DI Panjaitan beserta pahlawan-pahlawan revolusi yang lain ditemukan berada di lubang buaya. DI Panjaitan yang saat itu berpangkat Brigadir Jenderal mendapatkan kenaikan pangkat secara
Amerta menjadi Mayor Jenderal dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kesimpulan tentang pahlawan DI Panjaitan. Mayor Jenderal Anumerta Donald Ishak Panjaitan atau DI Panjaitan merupakan salah satu perwira tinggi yang menjadi korban gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. 7 perwira tinggi diculik dan dibunuh PKI pada 1 Oktober 1965 dini hari. 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban G30 SPKI adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswandro Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Korps Jenny Pierre Andreas Tendean. Biografi Ki Haji Zainul Arifin. Dilahirkan di Barus pada 2 September 1909. Ki Haji Zainul Arifin merupakan keturunan tunggal dari pasangan Raja Barus bernama Sultan Ramali bin Tuanku Raja Barus, Sultan Sahid Alam Pohan, dan putri bangsawan Mandailing Natal Siti Bayah Nasution. Namun saat kedua orang tuanya berpisah, Zainul kecil dibawa ibunya ke kota Nopan lalu ke Kerinci. Di sanalah Zainul mendapatkan pendidikan dasar Holland Inland School atau HIS dan sekolah lanjutan untuk guru bernama Normal School. Selain itu, Zainul belajar Islam di madrasah dan surau. Zainul muda kemudian merantau ke Jakarta pada usia 16 tahun dan bekerja di perusahaan air minum Kota Praja, Batavia. Namun, krisis ekonomi dunia Malaysia membuat Arifin kehilangan pekerjaannya. Ia pun memutuskan untuk menjadi guru di kawasan Master Cornelis Jatinegara, Batavia. Siahan 1980. Perjuangan. Zainal tertarik dengan kegiatan seni budaya sejak kecil di kampungnya. Ia menjadi sandiwara musikal lokal. Tak heran saat di Batavia ia bergabung dengan kesenian Sumra dan akhirnya membuat kelompok sendiri yang dinamakan Tonil Zainul. Saat aktif berkesenian inilah ia berinteraksi dengan Jamaluddin Malik yang mengajaknya bergabung dengan Gerakan Pemuda atau GP Ansor. Ini membuat Zainul sering berceramah keliling Batavia, bersentuhan dengan Gebang Nahdlatul Ulama atau NU Jatinegara, dan kemudian anggota Majelis Konsul NU Batavia. Aktivitasnya dalam NU ini berlangsung hingga Jepang datang tahun 1942. Pada masa pendudukan Jepang, Zainul menjadi wakil NU dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Ia pun mengorganisasi Barisan Hizbullah atau Tentara Allah sebagai pasukan paramiliter yang dipersiapkan Jepang untuk Perang Asia Timur Raya. Sebagai panglima tertinggi di Hizbullah, ia melatih para pemuda di Cibarusah, Jawa Barat. Namun, tak berapa lama Jepang berhasil dikalahkan pasukan sekutu. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Zainul menjadi anggota Badan Pekerja atau BP, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Posisinya sebagai panglima di Hizbullah membuatnya harus turut bergerilya pada masa revolusi kemerdekaan RI setelah agresi militer Belanda II dan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Diumumkan Zainul menjadi anggota Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa atau KPPI. PDRI saat Belanda mengakui kedaulatan RI, Zainul sempat didapuk sebagai sekretaris pucuk pimpinan TNI dan anggota parlemen yang mewakili Masyumi di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS. Namun itu tidak berlangsung lama. Banyaknya anggota Laskar Hizbullah yang tidak lolos sebagai prajurit TNI membuatnya mengundurkan diri. Perjuangan.
Meski Jainul memutuskan untuk tidak melanjutkan karir militernya, karir politiknya terus dilanjutkan setelah NU memisahkan diri dari Masyumi. Tahun 1952, ia menjadi wakil partai NU di lembaga legislatif. Kiprahnya pun berlanjut ke lembaga eksekutif saat ia menjadi wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sustromidjojo yang berhasil membuat Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Pada pemilihan umum di tahun yang sama, Partai NU berhasil masuk ke dalam 4 besar dan mendapatkan 45 kursi dalam legislatif. Jainul pun menjadi anggota Kensutute dan wakil ketua DPR setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin Jainul menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Pada 14 Mei 1962, Jainul mendampingi Presiden Soekarno dalam sholat Idul Adha yang dilakukan di Masjid Istiqlal. Bertindak sebagai imam saat itu adalah KH Idam Khalid, ketika pengurus besar NU dan Jenderal Ahmad Sution. Sebagai khotib sholat Idul Adha selaku wakil pertama bidang pertahanan dan keamanan KSAD. Namun saat sholat sedang dilaksanakan, terdengar suara takbir dan letusan pistol. Setelah terjadi upaya pembunuhan Presiden Soekarno, namun supaya tersebut gagal, Jainul telah menjadi persiai presiden dan ia terdampak di bahu kirinya. Meski selamat luka, di bahu kiri tersebut meninggalkan dampak buruk baginya. 10 bulan setelah itu, tepatnya pada 2 Maret 1963, KH Jainul Arifin menggembuskan napas terakhirnya pada usia 54 tahun. Kesimpulan tentang pahlawan Ki Haji Jainul Arifin. Kiai Haji Jainul Arifin adalah tokoh politik NU yang pernah menjadi ketua DPR GR di era demokrasi terpimpin. Kiai Haji Jainul Arifin sudah terlibat politik masa pergerakan nasional pada zaman Jepang menjadi kepala bagian umum dari Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi. Kiai Haji Jainul Arifin melalui Hizbullah menentang perlibatan Masyumi dalam rumus H. Kiai Haji Jainul Arifin dengan pasukan Hizbullah terlibat dalam pertempuran dengan Belanda mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Jainul Arifin aktif sebagai anggota KNIP dan kemudian dipilih menjadi anggota Badan Pekerja KNIP. Kiai Haji Jainul Arifin pada masa RIS duduk sebagai anggota DPR S. Kiai Haji Jainul Arifin pada tahun 1963 ia menjadi ketua DPR GR.